pada kesempatan ini mungkin setelah beberapa bulan sempat vakum kita Cahtani Bengkulu untuk terus memberikan informasi mengenai pertanian. Nah, untuk di kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu mengenai budidaya kacang panjang. Di sini ada varietas yaitu Canton Taffy, tentunya dari cap panah merah. Lihat sahabat Cahtani Bengkulu sekalian, ini adalah tanaman kacang panjang varietas Canton Taffy, di mana ini sudah dilakukan pemanenan yaitu 13 kali. Nah, boleh dilihat juga untuk kondisi tanaman, daunnya juga alhamdulillah masih sehat. Nah, untuk total panen hingga saat ini dipetikan 13, lebih kurang 3,5 ton untuk hasil panen yang sudah kita dapat. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk Canton Taffy merupakan benih yang sudah sangat familiar di petani, di mana Canton Taffy memiliki keunggulan yaitu tahan virus pertama, kedua tahan karat daun, ketiga produksinya sangat bagus. Karena kenapa? Untuk Canton Taffy buahnya sangat bobot, dan juga untuk di pasaran ini sangat disukai di pedagang maupun konsumen karena keawetannya atau daya simpannya yang bisa 4-5 hari. Dilihat tanaman kanton ini setelah pemetikan ke-13 terbukti buahnya juga masih sangat lumayan banyak, dan prediksi besok ketika panen 14 masih sanggup di atas 300 kilo. Nah, salah satu lagi kelebihan kanton yaitu untuk buahnya ya ini. Jadi buahnya ini sangat kencang, dan juga panjangnya ini dipetikan ke-13 masih bisa ya hampir 1 meter. Ini kurang lebih 75-80 cm. Nah, untuk teknis budidayanya seperti apa agar bisa menghindari ataupun mengurangi resiko dari serangan virusnya. Nah, seperti yang ada di lahan ini, bukan tidak ada serangan virus, tetap ada, namun kita tekan dari benih 900 gram ada serangan lebih kurang 10%. Ini apa aja yang kita lakukan ketika melakukan budidaya Canton Taffy ini? Untuk pupuknya, terutama di pupuk dasar, kita menggunakan yaitu kohe ayam, juga ada pupuk kimia yaitu ada NPK 15 dan juga Vertipos. Untuk benih 900 gram ini kita menghabiskan yaitu untuk Vertiposnya 150 kilo dan juga NPK 15 nya 100 kilo. Mungkin terbilang seperti poya-poya, tapi alhamdulillah beginilah hasilnya. Hingga saat ini dipetikan 13 juga di performa tanamannya alhamdulillah masih bagus. Pola penanamannya di sini kita melakukan beberapa pola tanam. Namun sebelum kita melakukan penanaman, di sini kita melakukan treatment di benih, yaitu dengan menggunakan standar top dari BASF. Untuk berapa jumlah biji per lubang, di sini kita ada pertama yaitu jarak tanam. Kita coba yaitu jarak dari 50 x 50, 40 x 50 dan 30 x 50. Nah, untuk penanamannya itu 1 biji 1 lubang, itu ada yang kita lakukan. Terus 1 2 1, terus ada juga yang 2 1 1 2 per lubang tanam. Nah, untuk pola ajirnya juga di sini kita melakukan percobaan, yaitu dengan sistem ajir tegak, di mana satu tanaman yaitu 1 ajir, dan juga ada 1 ajir, terus lubang di sebelahnya kosong, lubang sebelahnya lagi ajir, dan juga kita mencoba dengan ajir piramid, dan yang terakhir kita juga menguji coba yaitu menggunakan ajir para-para.
Nah, di sini setelah tanaman tumbuh lebih kurang 3-4 hari kita aplikasikan yaitu regen untuk menghindari dari serangan hama seperti belalang, jangkrik, dan lain-lain. Setelah itu di tanaman umur 10 atau 12 hari kita aplikasikan untuk yang di lahan ini kita menggunakan yaitu Protect V, kita tambahkan dengan Preza. Dan untuk yang lainnya kita nggak aplikasi. Ternyata dengan perlakuan Protect V dan juga Preza ini tadi bisa mengurangi resiko virus tersebut. Selain itu unsur insektisida yang kita gunakan terutama untuk pencegahan ulat ya. Di sini kita yaitu mengaplikasikan Imunit juga dari BASF. Juga ada bahan yang emamectin benzoat, yaitu kita memakai kemarin Siklon, dan juga untuk yang bau kita aplikasi Kurakron. Tapi sejauh sampai saat ini hingga 13 kali petikan, Kurakron hanya 1 kali kita aplikasikan. Nah, apa saja fungisida yang kita gunakan untuk menghindari beberapa serangan penyakit di tanaman kacang ini? Di sini ada sekitar 8 ya fungisida yang kita aplikasikan. Tapi ini yang saya ingat aja. Di sini kita ada menggunakan pertama yaitu Amistartop, Antrakol, Besromil, Merifon, Zampro, setelah itu Saf, dan juga Skor kita ada aplikasikan. Nah, memang banyak yang kita gunakan, tapi kita nggak melulu setiap penyemprotan menggunakan fungisida tersebut. Bagusnya kita sesuaikan dengan serangan penyakit dan juga untuk menambah daya tahan tanaman dari resiko serangan penyakit. Pupukannya sendiri di sini kita lakukan kebetulan ya untuk di tanaman kacang yang saat ini di tanaman waktu itu umur lebih kurang 35 hari baru kita melakukan pengecoran pertama, yaitu dengan menggunakan Yara 1616, juga ada KNO 3 merah, Ultradap, dan juga kita pakai di sini untuk hayatinya kita menggunakan Mikrobio. Pemupukan selanjutnya hingga saat ini kita ulangi lebih kurang 7-10 hari sekali. Ini menggunakan yaitu Winner, setelah itu ada Nitrabor, ada magnesium sulfat, dan KNO 3 putih, itu yang kita gunakan. Nah, untuk pupuk foliar atau spraynya kita menggunakan Higros, Java Green, Ambition, dan juga kadang kita campur dengan menggunakan magnesium sulfat ataupun KNO 3 putih. Itu tadi sekilas ya mengenai budidaya kacang panjang. Bagaimana pertama yaitu mengurangi resiko virus, kedua bagaimana cara kita untuk meningkatkan hasil produksi, serta mengurangi resiko penyakit yang sering menyerang di tanaman kacang panjang. Jangan lupa untuk terus dukung channel Cah Tani Bengkulu. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share di channel Cah Tani Bengkulu. Terima kasih. Salam cap panah merah, sahabat petani yang paling baik.